İbrahim dün gece mey içmiş. Allah'tan Hünkar abimin eşref vaktine denk gelmiş de. Kosem pun berkata, Tuhan, lindungilah anak-anakku. Dia tidak baik-baik saja. Atike pun menjawab, aku harap obat-obatan itu bekerja dan dia akan lebih baik. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku sangat khawatir padanya. Bagaimana jika dia berakhir sama seperti pamanku Mustafa? Gün geçtikçe daha kötü oluyor. Ya Meczup Mustafa amcama benzerse akıbeti. Kosem pun marah dan berkata, buang pikiran itu Atike. Kita akan bersama-sama membuatnya keluar dari hal ini. Ağzından yel alsın Atike. Tidak lama, anak-anak Faria dibawa masuk ke dalam ruangan Kosem. Lalejar pun memperkenalkan nama mereka, Sulaiman dan Selim. Şehzadelerimiz Süleyman ve Selim Hazretleri. Kosem pun berkata, bagus. Putraku menamai putranya sesuai dengan leluhur mereka yang berjaya. Semoga Tuhan memberkati mereka. Yüzleri gibi bahtları da güzel olur inşallah. İnşallah. Kızım, Kosem pun berbicara kepada Atike, putriku, anak kembar merasakan luka satu sama lain dan masalah mereka. Tetaplah bersama saudaramu. Atike pun mengangguk, karena Atike adalah kembarannya Ibrahim. kardeşinin yanında olsun. Di barak, Cafer datang menemui Kemenkes. Kemankeş ağam. Nicedir yüzünü göremez olduk. Kemenkes pun bertanya, ada apa Cafer? Apakah ada sesuatu? Cafer menjawab, tentu saja. Kamu telah mengecewakan kami. Kamu menyaksikan kawan-kawan kita dibunuh daripada membela mereka. Kemenkes menjawab, jika kamu berbicara mengenai Ferhat A dan tentaranya, kamu pasti tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah berkhianat. Cafer menjawab, Ferhat A dan orang-orangnya memang benar telah bersalah. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Mengapa mereka semua harus dibunuh? Apakah tidak ada seorang pun yang tidak bersalah di antara mereka? Kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak bersalah. Mereka mendapatkan bagian mereka karena kemarahan Sultan Murad. Kemenkes pun berbicara dengan marah. Untuk pertama dalam tahun ini, Janisari pergi kampanye, dan mereka kembali dengan kemenangan dan barang rampasan. Kamu harusnya berterima kasih, bukannya mengeluh. Aga yang lain kemudian menjawab, apa gunanya nyawa kita dipertaruhkan? Jangan salah paham padaku. Kami tidak ada masalah denganmu. Kamu dibesarkan di sini, dan kamu dihormati. Cafer kembali berbicara. Itulah mengapa kami datang padamu. Kami berpikir kamu akan mendengarkan kami dan mengerti kami. Segalanya semakin buruk. Kami kewalahan. Bisakah kamu berbicara pada Kosem Sultan dan beritahukan padanya tentang kekhawatiran kami? Kemenkes pun menjawab dengan anggukan. Kösem Sultanımızla bir görüşsen. Di benteng Rumeli, Raja datang mengunjungi Gulbahar. Sultan Murat. Gulbahar berbicara, Sultan Murad, aku dengar kamu kembali dengan kemenangan. Penjaga memberitahukanku bahwa kamu mengadakan perayaan untuk merayakan kemenanganmu yang gemilang. Namun kita berdua tahu, kamu melakukannya untuk membungkam hati nuranimu. Sulit bukan untuk kembali sebagai pembunuh saudara? Raja menjawab, benar. Namun apakah kamu lebih suka anakmu kembali sebagai pembunuh saudara? Bukankah begitu? Gulbahar pun menjawab, kamu lebih dari saudara Murad. Kamu kejam. Kamu seorang tiran. Ketika hal ini terjadi, pembunuhanmu hanya akan menjadi keadilan, bukan pengkhianatan. Raja berkata, kita harus bicara. Gulbahar menjawab, biarkan aku menebaknya.
Kamu ingin tahu siapa Pasa yang bekerja sama untukku? Onu öğrenmek istiyorsun. Kim? Raja pun bertanya, siapa dia? Gulbahar pun berkata, mengapa kamu begitu peduli? Pangeranku telah pergi. Kami tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Tapi, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama pada ibumu. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia telah menyingkirkan Bayezid. Dia membuka jalan bagi Kasim. Dia selangkah lebih dekat dengan tahta. Di sini Gulbahar sengaja berbicara tentang hal itu agar raja mencurigai ibunya. Seperti yang kita tahu, Gulbahar dan Sinan ingin membalas dendam. Mendengar hal itu, raja pun memanggil penjaga. Validen için aynı şeyleri söyleyemem. Kaybettiği tahta bir adım daha yakın artık. Ağlar. Gulbahar pun bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuhku? Lakukan saja, lagi pula aku sudah mati. Mendengar jawaban Gulbahar, raja pun menyuruh penjaga itu untuk pergi. Zaten. Ben seni neden öldüreyim Gülbahar? Raja lalu berbicara, mengapa aku harus membunuhmu Gulbahar? Membunuhmu adalah hadiah bagimu. Kamu akan tetap hidup di sini, di penjara ini. Kamu akan berduka cita atas putramu, karena kamu telah melemparkan anakmu ke hadapanku, dan kamulah yang telah membunuhnya. Dan kebenaran ini akan berubah menjadi 100 lilin dan membakar hatimu. Percayalah padaku, tidak satupun dari mereka akan pergi. Setelah mengatakan hal itu, raja pun ingin meninggalkan Gulbahar. Bu zindanda evlat acısıyla kahrolacaksın. Onun ölümüne sen sebep oldun. Bir tanesi bile sönmeyecek. Bekle. Namun Gulbahar berkata, tunggu, aku akan memberitahukanmu siapa Pasa itu. Tapi aku punya satu permintaan. Raja menjawab, katakan saja. Gulbahar pun berkata, Bayezid. Kimsesizler gibi ıssız bir yere de. Bayezid, dia dikubur di belakang di luar sana. Bawalah dia, tempatkanlah dia di sisi ayahnya di kuburan Sultan Ahmet. Kuburlah dia di sana. Ahmet Han'ın türbesine götür. Oraya defnedilsin. Apakah raja akan setuju dengan permintaan Gulbahar? Dan apakah Gulbahar akan benar-benar mengorbankan Sinan Pasa demi kuburan Pangeran Bayezid?